Kalena dhammat sawanang etammang kalamuttamang. Kita melanjutkan ke part 3 video pembacaan PDF Riwayat Spiritual Acan Man. Masih di bagian 1, yaitu tahun-tahun awal, kita akan masuk ke subbagian yaitu Acarya Sao Kantasilo. PDF A Spiritual Biography Venerable Acarya Man Buridatta Thera by Acarya Mahaboa Nyana Sampano diterbitkan oleh Wihara Bodhigiri. Penterjemah dari bahasa Thai ke bahasa Inggris oleh Bhikkhu Dik Silaratano, sedangkan tim penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dapat Anda lihat di deskripsi video di bawah. Penyunting adalah Bante Titayano dan Herianto. PDF buku ini diunduh dari web samagiphala.or.id. Baiklah, kita akan lanjutkan pembacaan PDF ini. Acarya Sao Kantasilo. Pada tahun-tahun awal latihannya, Acarya Man sering berkelana ala Dutangga ditemani oleh Acarya Sao. Cukup terhibur dengan kenyataan bahwa ia memiliki guru yang baik dan berpengalaman yang dapat memberikan dukungan bagi dirinya. Tetapi ketika ia meminta nasihat kepada gurunya sehubungan dengan permasalahan tertentu yang muncul dalam meditasinya, Acarya Sao selalu menjawab, "Pengalaman meditasi saya sungguh berbeda dengan yang Anda alami. Cita Anda sangat liar, selalu cenderung ke arah ekstrim. Satu saat membumbung tinggi ke langit, lalu kemudian menghujam ke dalam bumi. Setelah menyelam di dasar laut, kembali membumbung tinggi di langit saat melakukan meditasi jalan. Siapa yang dapat mengikuti cita Anda dalam waktu cukup lama untuk menemukan sebuah solusi? Saya menganjurkan Anda untuk menyelidiki sendiri masalah ini dan mencari sendiri solusinya." Acarya Sao tidak pernah memberikan nasihat yang cukup konkret yang benar-benar dapat menolongnya. Oleh karena itu, Acarya Man terdorong untuk menyelesaikan sendiri masalah-masalahnya. Terkadang, ia nyaris tewas sebelum menemukan jalan keluar dari beberapa permasalahan sulit yang dihadapinya. Acarya Man menggambarkan gurunya sebagai seseorang yang bersifat lembut dan tenang, yang mampu membangkitkan penghormatan yang mendalam. Ada satu ciri yang cukup aneh dalam latihan Acarya Sao. Ia cenderung melayang ketika berada dalam samadhi. Tubuhnya secara nyata tampak mengapung di atas tanah. Pada awalnya, ia ragu apakah tubuhnya sungguh melayang atau bukan. Lantas ia membuka matanya untuk menyaksikan sendiri. Begitu matanya dibuka, karena khawatir akan kondisi tubuhnya, membuat citanya keluar dari samadhi. Ia langsung terjatuh kembali ke tanah. Mendarat keras dengan bokongnya yang lantas mengalami kesakitan dan memar selama beberapa hari. Memang benar, tubuhnya sungguh melayang pada ketinggian 3 kaki di atas tanah. Tetapi dengan membuka mata untuk mengkonfirmasi, ia kehilangan sati yang dibutuhkan untuk membuat citanya tetap berada di dalam samadhi. Tiba-tiba keluar dari samadhi menyebabkan ia jatuh menghantam tanah. Sama seperti benda lain yang terjatuh dari sebuah ketinggian. Setelah itu, saat berlatih samadhi lagi, saat merasa tubuhnya melayang kembali, ia tetap gigih mempertahankan satinya terpusat pada keadaan samadhi itu. Dan kemudian dengan hati-hati membuka mata untuk melihat dirinya. Cukup jelas baginya bahwa ia benar-benar melayang. Namun, kali ini ia tidak terjatuh lagi ke tanah, karena sati tetap hadir untuk mempertahankan konsentrasi penuh. Pengalaman ini memberikan pelajaran berharga bagi Acarya Sao tentang dirinya. Namun, sebagai seseorang yang sangat hati-hati dan cermat, ia tidak sepenuhnya yakin. Maka, ia mengambil sebuah benda kecil, menyelipkannya ke bawah atap ilalang pondoknya, dan melanjutkan bermeditasi.
Ketika ia merasa tubuhnya mulai melayang lagi, ia tetap memusatkan citanya dalam samadhi, dan ia dapat melayang ke atas sampai menjangkau benda kecil tadi di atap ilalang. Setelah mencapai ketinggian yang sama, dengan perlahan-lahan menjulurkan tangan dan dengan penuh sati meraihnya dengan tangan sehingga ia dapat membawa kembali ke bawah melalui samadhi. Ini berarti bahwa saat menggenggam, ia secara bertahap meninggalkan samadhi sampai titik di mana tubuhnya dapat dengan perlahan-lahan dan selamat turun ke tanah. Suatu titik di mana masih belum sepenuhnya meninggalkan samadhi. Dengan melakukan percobaan seperti ini, ia menjadi yakin akan kemampuannya untuk melayang. Meskipun hal ini tidak terjadi setiap saat ia memasuki samadhi. Sejak awal latihannya sampai akhir hidupnya, citta Acarya Sao cenderung tenang dan mantap. Amat kontras dengan karakteristik citta Acarya Man yang suka bertualang. Tidak seperti dirinya, Acarya Sao tidak terdorong untuk hidup menyerempet bahaya, gemar bertualang, tidak juga cenderung mencerap aneka fenomena yang tidak biasa sebagaimana yang dialami Acarya Man. Acarya Man memberitahu kita bahwa suatu ketika di masa lampau, Acarya Sao telah bertekad untuk menjadi seorang paceka Buddha. Dengan meningkatkan usahanya pada meditasi, menjadikan dirinya dapat mengingat kembali tekadnya di masa lampau. Dan kemelekatannya yang lama terhadap tujuan itu telah membuatnya enggan untuk berjuang mencapai nibbana saat ini juga. Segera menjadi tampak jelas bahwa janji ini akan menghalangi usahanya untuk mencapai nibbana dalam hidup ini juga. Karena itu, ia segera memutuskan untuk melepaskan janjinya yang lama. Sebagai gantinya, ia bertekad untuk mencapai nibbana sesegera mungkin. Ia bertekad untuk meraih cita-citanya dalam kelahiran ini juga, agar dapat terhindar dari kesengsaraan dilahirkan kembali di masa yang akan datang. Setelah meninggalkan janji awalnya, dengan demikian tidak terintangi lagi dengan komitmen sebelumnya, latihan meditasinya berkembang mulus sampai suatu hari, akhirnya ia menemukan kebahagiaan tertinggi yang dicita-citakannya. Namun kemampuan mengajarnya sangat terbatas. Mungkin berkaitan dengan kecenderungannya menjadi seorang paceka Buddha, seseorang yang tidak mempunyai kehendak untuk mengajarkan orang lain, meskipun ia sendiri mampu mencapai pencerahan. Lagi pula, kenyataan bahwa ia dapat dengan mudah melepaskan tekad semula dan kemudian mencapai tujuan barunya, berarti janjinya yang terdahulu belum cukup matang sampai pada tingkatan yang tidak dapat diubah lagi. Acarya Man menceritakan bahwa di masa lampau ia pun memiliki tekad yang mirip, dalam hal ini ikrar untuk menjadi seorang Buddha. Sebagaimana Acarya Sao, dengan meningkatkan usahanya dalam bermeditasi, menjadikan Acarya Man mampu mengingat kembali cita-cita yang sudah berjalan lama ini. Dan kemelekatan terhadap cita-cita ini membuatnya enggan untuk berjuang mencapai nibbana dalam kelahiran sekarang juga. Acarya Man melepaskan janjinya untuk menjadi seorang Buddha hanya setelah ia berlatih Duttanga Kamathana. Karena ia kemudian menyadari bahwa untuk mencapai ini dibutuhkan waktu yang sangat panjang, membutuhkan waktu berkalpa-kalpa mengarungi lingkaran sangsara, lahir, tua, sakit, dan mati, terus-menerus berulang-ulang, menanggung kemalangan dan kesakitan yang tiada akhir. Dengan melepaskan janji lamanya, terbebaslah Acarya Man dari keterikatan ini, membuka jalan bagi meditasinya untuk berkembang dengan mulus. Kenyataan bahwa ia dengan mudah melepaskan janji lamanya menunjukkan bahwa hal ini belum begitu tertambat kuat dalam kesadarannya sampai taraf di mana ia tidak dapat melepaskan dirinya dari hal tersebut.
Acaryaman sering menemani Acarya Sao dalam perjalanan pengembaraan dutangganya menjelajahi provinsi-provinsi di wilayah Timur Laut. Karena perbedaan kepribadian, pengalaman meditasi mereka berbeda dalam beberapa aspek, tetapi masing-masing masih sangat menikmati kehadiran satu sama lainnya. Pada dasarnya, Acarya Sao lebih suka berbicara sedikit. Ia adalah seorang guru yang enggan, terutama terhadap umat awam. Terkadang ketika diminta untuk memberi wejangan kepada umat awam, ia acap kali bersikap hemat dalam penggunaan kata-katanya. Sekelumit kata yang diucapkannya dapat dikutip seperti ini. Kalian harus meninggalkan kejahatan dan menumbuhkan kebajikan. Sungguh beruntung dapat terlahir sebagai manusia. Janganlah menyia-nyiakan kesempatan yang baik saat ini. Status kita sebagai manusia sangatlah mulia. Oleh karena itu, hindarilah semua perilaku yang tidak berperi kemanusiaan. Jika tidak, kalian akan merosot lebih rendah dari hewan, dan akan lebih menderita lagi ketika kalian akhirnya jatuh ke dalam neraka. Siksaan yang kalian alami di sana akan jauh lebih menyedihkan daripada keberadaan binatang manapun. Maka janganlah melakukan kejahatan. Begitulah yang dikatakannya. Setelah meninggalkan tempat duduk, ia kembali ke pondoknya. Tak seorang pun dihiraukannya lebih lanjut. Ia selalu berbicara sedikit. Sepanjang hari, ia mungkin hanya mengucapkan beberapa kalimat. Di sisi lain, ia dapat melakukan meditasi duduk dan jalan berjam-jam. Ia memiliki penampilan yang amat agung dan mulia yang menimbulkan rasa hormat dan taat. Hanya melihat sekilas wajahnya yang tenang dan damai sudah memberikan kesan yang amat dalam. Ia sangat dihormati baik oleh para biku maupun umat awam. Dan sebagaimana Acaryaman, ia juga memiliki banyak murid yang taat. Sudah tersiar luas bahwa kedua acarya ini saling mengasihi dan menghormati satu sama lain. Pada tahun-tahun awal, mereka menikmati perjalanan yang dilakukan berdua. Hampir sepanjang tahun mereka menghabiskan waktu bersama-sama, baik selama maupun setelah masa wasa setiap tahun. Pada tahun-tahun pertengahan, mereka biasanya melewatkan masa wasa di tempat yang terpisah, tetapi cukup dekat untuk saling mengunjungi. Mereka sangat jarang menghabiskan masa wasa bersama-sama di satu tempat, karena masing-masing memiliki jumlah murid yang semakin banyak, sehingga sulit untuk menemukan tempat menampung mereka semua di satu tempat sekaligus. Tinggal terpisah menghilangkan beban keharusan menyediakan tempat tinggal bagi biku yang jumlahnya begitu banyak. Meskipun tinggal terpisah, mereka sering memikirkan satu sama lainnya dengan tulus. Pada suatu kesempatan, ketika murid Acarya Sao mengunjungi Acaryaman, pertanyaan pertama yang ditanyakan berhubungan dengan kesehatan dan kesejahteraan Acarya Sao. Yang sebaliknya juga selalu menanyakan kondisi Acaryaman ketika salah seorang murid Acaryaman datang berkunjung. Melalui perantara seperti itulah, masing-masing kemudian menyampaikan salam hormat satu dengan yang lainnya. Memelihara hubungan melalui cara ini pada setiap kesempatan. Masing-masing acarya besar ini memiliki rasa hormat yang besar terhadap pencapaian spiritual satu sama yang lainnya. Keduanya menggunakan kata-kata penuh pujian dan kekaguman ketika bercerita kepada murid mereka tentang satu dengan yang lainnya. Komentar mereka tidak pernah mengandung sedikit pun celaan. Acaryaman sepenuhnya setuju dengan komentar Acarya Sao perihal citanya yang suka bertualang dan cenderung ke arah ekstrim. Suatu saat membumbung tinggi di langit, kemudian terjun ke bumi sebelum menyelam ke dasar samudra. Citanya sungguh memiliki sifat yang mudah berubah-ubah. Saat terbenam dalam samadhi pada tahap-tahap awal latihannya, citanya cenderung terfokus keluar, kemudian mencerap berbagai jenis fenomena yang tidak umum, yang bahkan dalam mimpi pun tak pernah dilihatnya.
Misalnya, ia melihat sesosok mayat yang membengkak tergeletak di hadapannya. Seperti yang pernah saya sebutkan sebelumnya, ketika ia memusatkan perhatiannya pada gambaran batin tersebut, ini segera berubah menjadi cakram bening yang lantas berubah menjadi aneka wujud, menciptakan rangkaian gambar tanpa akhir. Bahkan setelah menemukan metode yang tepat dalam latihannya, ketika citanya memusat menuju ketenangan, tetap saja cenderung memfokus keluar, mencerah fenomena yang tak terhitung banyaknya. Terkadang, ia merasa tubuhnya membumbung tinggi ke angkasa, berjam-jam mengembara di sana, melihat aneka bangunan surgawi yang indah sebelum turun kembali. Pada waktu yang lain, ia menyelam ke dalam bumi untuk mengunjungi berbagai wilayah di neraka. Di sana ia merasa sangat kasihan terhadap penghuni yang malang di sana. Semuanya mengalami akibat memilukan dari perbuatan mereka sebelumnya. Menyaksikan tersingkapnya aneka kejadian ini, ia sering lupa waktu. Pada hari-hari itu, ia masih tidak yakin apakah adegan-adegan tersebut adalah nyata atau khayalan. Ia mengatakan, di kemudian hari, ketika kemampuan spiritualnya lebih matang, ia baru mampu menyelidiki hal-hal demikian dan memahami dengan jelas sebab-sebab moral dan psikologi yang mendasari ini. Hanyut dalam konsentrasi karena citanya memusat ke dalam ketenangan, menciptakan celah untuk kembali fokus keluar dan mencerap fenomena seperti itu. Kemahiran yang baru didapatkannya tak akan bertahan jika perhatiannya diarahkan keluar. Citanya akan menjadi tumpul dalam sekejap. Acharyaman menceritakan bahwa pada awalnya, karena kurangnya pengalaman sehubungan dengan sifat berubah-ubah dari batinnya sendiri, ketika memusatkan citanya untuk mencermati bagian bawah tubuhnya, alih-alih menelusuri berbagai bagian tubuh sampai ke ujung kaki, malah menembusi tubuh bagian bawah dan menancap ke dalam tanah. Sebagaimana yang telah diungkapkan secara tajam oleh Acharya Sao. Hanya setelah cepat-cepat menarik citanya kembali ke tubuhnya, barulah ia tidak terbang keluar dari bagian atas kepalanya, membubung tinggi ke angkasa, maju dan mundur sepuasnya, tidak berminat untuk kembali ke tubuhnya. Berkonsentrasi dengan penuh sati, ia harus memaksa cita untuk masuk kembali ke tubuhnya dan melakukan pekerjaan yang ingin ia lakukan. Pada masa-masa awal, batinnya cenderung terbenam begitu cepat ke dalam keheningan, seperti jatuh dari jurang atau jatuh ke dalam sumur, sehingga satinya tidak dapat mengimbanginya. Dengan berdiam sejenak dalam keheningan total sebelum mundur sedikit ke tataran upacara samadhi, citanya cenderung bertualang begitu seringnya, dan mengalami berbagai hal aneh sehingga ia menjadi sangat frustasi. Ia mencoba untuk memaksanya tetap berada di dalam lingkup tubuhnya, tetapi acap kali tidak berhasil. Citanya terlalu lincah sehingga sati dan kebijaksanaannya tak dapat mengimbanginya. Masih sangat berpengalaman minim untuk mencoba solusi yang efektif, ia merasa tidak puas atas arah meditasinya. Namun, sebagai sesuatu yang berada dalam ranah batin, ia tidak dapat menceritakan kesulitannya kepada orang lain. Karena itu, dengan tingkat sati dan kebijaksanaan yang dalam untuk menuntun upayanya, ia mencoba berbagai teknik. Mengalami sejumlah ketegangan mental sebelum menemukan cara yang ampuh untuk mengendalikan cita yang suka bertualang mengembara. Begitu ia memahami dengan jelas cara yang tepat untuk menjinakkan batinnya yang amat dinamis, ia menemukan betapa bermanfaatnya cita, sangat energik dan sigap dalam situasi apapun. Akhirnya, sati dan kebijaksanaan melebur dengan cita sehingga bersatu padu. Diperkuat secara demikian, cita berfungsi seperti sebuah borak kristal ajaib, mampu sepenuhnya mengimbangi segala jenis fenomena yang muncul di dalamnya. Acharyaman memiliki sifat berani, tidak gentar. Ia juga sangat cerdas.
Karena metode latihannya yang keras sangat berbeda dengan metode yang dipraktikkan oleh biku lainnya, gaya latihannya sangat unik dan sangat sulit untuk ditiru. Dari pengamatan saya secara pribadi, saya dapat menyatakan dengan tegas, ia benar-benar memiliki watak yang amat mulia. Walaupun memiliki batin yang sigap suka bertualang, ia melatih dirinya dengan batin yang teguh. Metode latihannya yang keras acap kali sangat unik. Ia memiliki cara yang cerdik dalam menyatukan langgam menekan paksa dengan langgam lembut persuasif untuk menjinakkan batin non-energik pada saat konsentrasi berada di lembah nadir terendah. Saat batin bertualang keluar mencari hal-hal yang rentan memunculkan masalah. Berjuang keras sendirian menemukan jalan untuk mengendalikan batinnya yang liar, berlatih tanpa pembimbing yang dapat diandalkan dan sabar menerima berbagai macam kesulitan, Acariaman kadang-kadang merasakan bahwa ia sedang membenturkan kepalanya ke gunung. Tidak seperti yang lainnya, ia harus berjalan sendiri tanpa bantuan dari metode meditasi yang sudah teruji dari seorang guru bijaksana. Suatu kerugian yang sering diwanti-wanti beliau belakangan kepada orang lain. Kepada muridnya sendiri, ia selalu menegaskan kesiapannya untuk menjelaskan segala masalah yang mereka alami pada saat meditasi, sehingga membebaskan mereka dari kesulitan dengan membuang-buang waktu sebagaimana yang dialaminya pada tahun-tahun awal. Tidak lama setelah ditahbiskan, Acariaman mulai melakukan pengembaraan Dutangga di provinsi Nakhon Panom, dan akhirnya menyeberangi sungai Mekong, memasuki Laos, di mana ia dengan puas menjalani kehidupan petapa di daerah pegunungan Thakek. Wilayah Laos ini banyak dihuni harimau besar dan ganas, binatang buas yang dianggap lebih ganas dari harimau di sisi wilayah Thai dari sungai Mekong. Penduduk setempat telah berulang kali diserang, dibunuh, dan dimangsa. Meskipun sangat buas, orang-orang di sana yang kebanyakan adalah keturunan Vietnam tidak setakut tetangga mereka yang berasal dari Laos dan Thai terhadap harimau-harimau tersebut. Berkali-kali mereka menyaksikan binatang buas ini menyerang dan membunuh teman dan keluarga mereka. Namun tampaknya mereka bergeming terhadap pembantaian ini. Menyaksikan temannya dibunuh persis di hadapan mereka, daging yang tercabik-cabik oleh harimau lapar, orang-orang itu berani sembunyi-sembunyi kembali lagi ke hutan yang sama tempat harimau berkeliaran pada keesokan harinya, seolah-olah tiada sesuatu pun yang terjadi. Sementara itu, bagi masyarakat Laos dan Thai, ini pasti menjadi peristiwa yang sangat menghebohkan. Namun anehnya, masyarakat Vietnam tampak tetap bergeming atas kejadian-kejadian seperti itu. Mungkin mereka sudah sangat terbiasa melihat kejadian seperti itu, sehingga sudah tidak lagi mempengaruhi mereka. Masyarakat Vietnam mempunyai kebiasaan aneh lainnya. Ketika mereka melihat harimau pemangsa manusia tiba-tiba menerkam salah satu rekan mereka, tak seorang pun dari mereka berusaha untuk menyelamatkan nyawa temannya. Mereka hanya menyerahkan nyawa sahabat mereka pada nasib, lalu lari menyelamatkan diri. Misalnya, ada satu kelompok sedang tidur bermalam di hutan. Jika seekor harimau raksasa melompat ke perkemahan dan menyeret salah satu di antara mereka, maka yang lainnya yang terbangun karena suara tersebut akan melompat bangkit dan melarikan diri. Dan kemudian, dengan tenang mencari tempat terdekat yang lain untuk tidur. Seperti anak kecil, mereka bertindak spontan atau tanpa alasan dalam urusan seperti ini. Mereka bersikap seolah-olah binatang buas raksasa tersebut yang telah menunjukkan diri mereka begitu terampil untuk melahap daging manusia, bagaimanapun juga terlalu bodoh untuk melakukan hal yang sama terhadap mereka. Saya juga cukup akrab dengan orang-orang yang tidak takut akan harimau sebagaimana manusia biasanya ini. Ketika datang untuk tinggal di negeri kami, mereka suka menetap di dalam hutan yang lebat, yang banyak dihuni harimau dan binatang buas lainnya. Bertualang ke pedalaman hutan untuk mencari kayu. Kemudian mereka menginap di sana.
jauh dari desa, tanpa menunjukkan sedikit pun ketakutan. Meskipun sendiri, mereka dapat tidur nyenyak di hutan pada malam hari tanpa rasa takut. Jika mereka ingin kembali ke desa pada larut malam, mereka tidak khawatir jika berjalan sendirian menyusuri semak belukar, dan balik kembali jika perlu. Jika ditanya mengapa mereka tidak takut akan harimau, jawaban mereka adalah harimau raksasa di negara mereka gemar mencicipi daging manusia, namun harimau Thai tidak. Bahkan harimau-harimau itu takut terhadap manusia. Keadaan bisa jadi sedemikian berbahayanya di kampung mereka, bahkan jika orang bermalam di dalam hutan harus mendirikan pagar yang menyerupai kandang babi. Kalau tidak, mereka mungkin tidak akan pernah dapat kembali lagi ke rumah. Bahkan di sejumlah komunitas desa, harimau yang berkeliaran mencari mangsa dapat sedemikian buasnya sehingga tak seorang pun berani meninggalkan rumah saat malam hari. Takut diterjang harimau dalam kegelapan. Orang Vietnam bahkan mencemooh masyarakat Thai sebagai manusia penakut yang selalu masuk hutan secara berkelompok. Tidak pernah berani untuk bertualang sendiri. Untuk alasan inilah, Acharyaman mengatakan bahwa orang Vietnam tidak memiliki naluri takut terhadap harimau. Namun, ketika Acharyaman menyeberang ke negara mereka, harimau-harimau di sana tidak pernah mengganggunya. Ketika menginap di dalam hutan, ia sering melihat jejak kaki mereka dan mendengar auman mereka bergema di antara pohon-pohon pada malam hari. Namun ia sendiri tidak pernah merasa terancam oleh hal-hal seperti itu. Itu hanyalah fenomena biasa di kehidupan di dalam hutan. Bagaimanapun juga, kekhawatirannya terhadap harimau tidak sebesar kekhawatirannya terhadap kemungkinan ia tidak dapat mengatasi duka dan mewujudkan kebahagiaan tertinggi nibbana dalam hidupnya. Ketika membicarakan perjalanannya menyeberangi Sungai Mekong, ia tidak pernah menyinggung tentang adanya perasaan takut. Nyatanya, ia menganggap ancaman bahaya seperti itu adalah hal yang biasa, normal saat menjelajahi wilayah tidak berpenghuni. Jika saya dihadapkan dengan ancaman yang sama seperti yang dihadapi Acharyaman, pasti penduduk setempat terpaksa harus membentuk sebuah satuan pengamanan untuk menyelamatkan biku Dutangga pengecut ini. Ketika saya melakukan meditasi jalan di dalam hutan pada malam hari, auman harimau yang hanya sesekali saja telah membuat saya sedemikian gelisah, sehingga saya hampir tidak dapat tetap berjalan sampai akhir. Saya takut berjumpa dengan salah satu di antara binatang buas tersebut. Dan saya pun menjadi kehilangan akal. Lihatlah, sejak berusia cukup dewasa untuk memahami hal seperti itu, saya selalu mendengar orang tua saya dan para tetangga berkata dengan sengit bahwa harimau adalah binatang yang sangat buas dan benar-benar amat berbahaya. Anggapan ini telah menghinggapi diri saya sejak itu, sehingga sangatlah mustahil untuk tidak takut pada harimau. Harus saya akui bahwa saya tidak pernah menemukan cara untuk mengatasi kecenderungan ini. Acharyaman menghabiskan sebagian besar tahun-tahun awal kebikuannya dengan menjelajahi berbagai provinsi di bagian timur laut Thailand. Lalu, ketika ia telah mengembangkan batin yang cukup stabil untuk melawan baik gangguan eksternal maupun sifat mental yang labil, yang merupakan bagian yang sangat kuat dari karakternya, ia berjalan ke arah selatan menuju provinsi wilayah tengah. Mengembara dengan tenang menuju wilayah dataran tengah, menjalani hidup tetangga sampai akhirnya mencapai ibu kota Bangkok. Ia tiba tepat sebelum musim hujan, lalu pergi ke Wat Pathumwan dan melewatkan masa wasa di sana. Selama masa wasa, ia mengambil keputusan untuk mengunjungi secara teratur Chao Kun Upali Gunu Pamacarya di Wat Boromaniwat untuk meminta nasihat dari beliau agar mendapatkan cara yang lebih banyak untuk mengembangkan kebijaksanaan. Acharyaman meninggalkan Bangkok seusai masa wasa, menjelajahi provinsi Lopburi, lalu tinggal sebentar di Gua Pai Kwang di pegunungan Prangam sebelum melanjutkan ke Goa Singto.
Tinggal di tempat-tempat yang menguntungkan seperti itu memberikannya kesempatan yang luar biasa dan tidak terputus untuk memperdalam latihan spiritualnya. Bersamaan dengan itu, ia mengembangkan sifat tak gentar saat berhadapan dengan batin serta hal-hal yang bersentuhan dengannya. Sejak itu, samadhinya bagaikan batu karang yang kokoh. Menggunakan samadhi tersebut sebagai landasan yang kokoh untuk berlatih, ia mencermati segala sesuatu melalui sudut pandang Dhamma, secara terus-menerus menemukan teknik baru untuk mengembangkan kebijaksanaannya. Setelah berselang waktu, ia kembali ke Bangkok, sekali lagi mengunjungi Chow Kun Upali di Wat Boromaniwat. Ia memberitahu sang pembimbing perihal perkembangan praktek meditasinya, mengajukan pertanyaan sehubungan dengan keraguan-raguannya yang masih dimilikinya dalam praktek kebijaksanaan. Merasa puas bahwa teknik penyelidikan baru yang telah dipelajarinya cukup untuk membuat kemajuannya berkelanjutan, ia akhirnya pamit kepada Chow Kun Upali dan berangkat mencari tempat untuk menyendiri di Gua Sarika di pegunungan Khao Yai yang berada pada provinsi Nakhon Nayok. Sampai di sini pembacaan mengenai Acarya Sao Kantasilo. Video selanjutnya akan dibacakan mengenai Gua Sarika, gua di mana Achan Man menghabiskan waktu cukup lama di sana. Diceritakan bagaimana interaksi beliau dengan para makhluk halus penguasa gua serta dewa-dewa lokal dan interaksi beliau juga dengan binatang-binatang di sekitar gua. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamang